Hari ini kita akan mempelajari medan magnet. Medan magnet adalah area yang masih dipengaruhi oleh magnet. Nah, medan magnet ini dihasilkan oleh magnet dan arus listrik. Kita tahu magnet ya, benda yang dapat menarik logam. Induksi magnet adalah medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Nah, arah medan magnetnya dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan itu maksudnya seperti ini ya. Misal, kita menggenggam sebuah kawat. Nah, jadi misal di sini ada arus I. Jadi kita cara menggenggamnya, jempolnya itu, ibu jarinya harus searah dengan arus listriknya, sedangkan 4 jari yang lain menggenggam si kawat. Jadi, misal ini ya. Misal di sini ada pintu. Nah, medan magnetnya itu masuknya dari sini. Dari sini. Karena dia misal dibawa oleh si jari kita ini. Jadi dia masuknya ke sini. Kalau masuk, kita tandai dengan cross. Nah, dia masuk dari sini, mengelilingi kawat. Kalau kita kasih pintu di sini, ini adalah pintu keluarnya. Keluar dari sini tadi ya, masuk, kemudian keluarnya dari sini. Keluar, kita kasih tanda dot. Itu dia kalau arus listriknya ke arah atas. Sekarang kita bedakan kalau arus listriknya ke arah bawah. Ini ya. Kaidah tangan kanan, jempol harus searah dengan arus listrik. Kalau jempol searah arus listrik, berarti 4 jari yang lain sama, dia tetap menggenggam si kawat. Jadi arah medan magnetnya ke sini ya. Arah medan magnetnya ke sini. Kalau masuk, ini arah masuknya, kita kasih tanda X. Kita kasih tanda X, dia masuk ke sini, kemudian mengelilingi. Nah, di sini kita kasih pintu. Berarti ini pintu keluarnya. Ini bisa dipahami. Kalau arusnya ke atas, dia di sini ya, di kanannya. Kalau arusnya ke bawah, kalau dia arusnya ke bawah, medan magnetnya itu masuknya dari sebelah kiri ya. Induksi magnet yang akan kita pelajari hari ini adalah induksi magnet pada kawat lurus dan kawat melingkar. Nah, pada kawat lurus, induksi magnet dapat kita hitung μ0 dikali I dibagi dengan 2V dikali A. Nah, kalau pada kawat melingkar, induksi magnetnya sama dengan μ0 dikali N dikali I per 2A. Ini kalau pada, ini induksi magnet pada pusat lingkaran. Nah, kalau induksi magnet pada sumbu lingkaran, kita pakai yang ini ya. Pada sumbu. Ini keterangannya ada di sini. B adalah induksi magnet. μ0 itu permeabilitas dalam ruang hampa, nilainya 4pi dikali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere. N banyak lilitan, I-nya itu kuat arus per 2A. A-nya adalah jari-jari lingkaran. Nah, X-nya ini sumbu lingkaran, sedangkan R-nya ini adalah sisi miringnya. Nah, kalau ini tegak lurus, berarti R bisa kita hitung dengan rumus Pitagoras, A kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, sin theta, tetanya itu sudut yang di sini ya. Kalau sin berarti sisi depan dibagi sisi miring. Berarti sin theta sama dengan A dibagi R. Contoh, sebuah kawat lurus panjang dialiri arus listrik sebesar 40 ampere. Besarnya induksi magnet pada titik yang jaraknya 10 cm dari pusat kawat adalah. Nah, ini bisa kita hitung dengan rumus B sama dengan μ0 dikali I per 2V dikali A. B sama dengan μ0. Ini nilainya 4pi dikali 10 pangkat negatif 7. I atau arusnya adalah 40 ampere. Kita bagi dengan 2pi dikali A. A-nya itu 10 cm.
kita ubah ke meter kali 10 pangkat negatif 2 ya. Oke. Ini kita bagi 4pi dibagi 2pi itu 2. 10 habis ya, 2 kali 4 8 dikali 10 pangkat negatif 7 dikali 10 pangkat dibagi 10 pangkat negatif 2 itu 10 pangkat negatif 5. Satuannya adalah Tesla. Contoh berikutnya, dua buah kawat sejajar yang sangat panjang dialiri arus listrik yang sama yaitu 3 ampere dengan arah berlawanan. Kalau berlawanan berarti satu ke atas, satu ke bawah. Jika jarak kedua kawat dari sini ke sini berarti 40 cm, maka induksi magnet di titik P yang berjarak 30 dari salah satu kawat. Misalnya ini kawat pertama, nah ada titik P yang jaraknya 30. Ini P, jaraknya 30 dari titik pertama. Nanti di sini 10 ya, karena totalnya adalah 40. Nah ini kawat kedua. Yang ditanya adalah induksi magnet di titik P. Ini di titik P. Nah, sekarang ini arahnya kan ke atas. Kita tentukan dulu induksi magnetnya ya, arahnya. Kalau dia ke atas, berarti dia kayak gini ya. Kalau dia nanti masuk ke titik P, induksi magnet yang pertama itu masuk ke titik P. Berarti kalau masuk tandanya cross. Nah ini yang bawah. Ini yang kedua, dia arah listriknya ke bawah. Di arah medan magnetnya ke sini ya. Arahnya juga masuk. Dia masuk ke titik B ini. Induksi magnet yang kedua, dia juga masuk ke titik P, jadi kita kasih tanda cross. Jadi di titik P, induksi magnet di titik P, karena dia sama-sama masuk, berarti ditambah B1 ditambah B2. Induksi pertama ditambah induksi yang kedua. Ini kenapa ditambah? Karena dia sama-sama arahnya sama ya, sama-sama masuk. Kita cari B1-nya. B1 mu0 I1 per 2A. 2pi A1 ditambah mu0 I2 per 2pi A2. Kita masukkan nilainya. mu0-nya itu 4pi kali 10 pangkat negatif 7, arusnya 3. Dibagi 2pi dikali A1. A1 jaraknya ya. 30 dikali 10 pangkat negatif 2. Karena harus meter. Ditambah 4pi dikali 10 pangkat negatif 7 kali 3 dibagi 2pi. Jaraknya tadi 10 cm. Supaya meter kita kali 10 pangkat negatif. Nah ini kita bagi. Ini 2 ya. 2 kali 3, 6. Ini habis juga. Ini berarti 2 dikali 10 pangkat negatif 6 ditambah ini 4pi dibagi 2pi 2 kali 3 6 dikali 10 pangkat negatif 6, jadi jumlahnya 8 dikali 10 pangkat negatif 6 Tesla.